buku textbooknya. Ini saya share salah satu buku textbook yang cukup terkenal di Operation Research. Jadi di Operation Research itu ada The Art of itu tidak hanya membutuhkan engineering science saja atau matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Tapi butuh art juga gitu. Sama seperti teman Anda mengerjakan arsitektur gitu ya. Arsitektur suatu bangunan itu kan juga butuh art ya atau seni di dalamnya. Oke, baik. Nah, coba diperhatikan saya akan kasih satu case di sini tentang ini soalnya sederhana, sebetulnya ini linear programming biasa. Nah, cuman saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana menerjemahkan ini menjadi model matematik gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa tahap yang akan kita potong di soal yang relatif sederhana ini. Saya akan langsung masuk ke influence diagram. Tapi untuk soal yang lebih kompleks, Anda harus analisis dulu masalahnya. Gitu nanti ya. Baik. Coba diperhatikan. Kita sudah belajar bahwa di influence diagram itu ada beberapa notasi, ada uncontrollable input, ada control input, output, sistem variabel, serta influence-nya. Nah, coba Anda baca kasus ini. Ini kasus yang sebenarnya sangat sederhana. Jadi, suatu divisi pendidikan gitu di universitas, namanya Universitas Hozar, itu menawarkan total 30 mata kuliah setiap semesternya. Nah, kuliah itu biasanya ditawarkan berdasarkan dua tipe. Ada yang praktikal dan ada yang humanistik gitu. Nah, to satisfy, ini saya belum share ya, sorry. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang lagi. Oke. Jadi ada suatu divisi pendidikan di sini namanya itu Ozark Community. Sebetulnya case linear programming sederhana gitu ya, tapi kita akan belajar menerjemahkan ini jadi model matematik. Jadi ada satu divisi pendidikan di universitas namanya itu Ozark, itu menawarkan 30 courses itu mata kuliah setiap semester. Nah, mata kuliah itu ditawarkan biasanya berdasarkan dua tipe. Itu ada praktikal, ada humanistik. To satisfy untuk memenuhi permintaan dari ya mahasiswa ya atau masyarakat, at least minimal 10 courses. Jadi setiap tipe itu harus ada 10 mata kuliah yang harus dibuka setiap semesternya. Nah, bagian divisi pendidikan ini memperkirakan bahwa setiap pembukaan kuliah baik itu praktikal atau humanistik itu kira-kira akan menghasilkan revenue sebesar $1.500. Berarti $1.500 ini untuk yang praktikal, $1.000 untuk yang humanistik. Nah, bagaimana kita bisa memodelkan ini dalam bentuk model matematik? Nah, itu seperti yang saya sampaikan ini bahwa pemodelan sistem ini sebetulnya lanjutan dari operasi research ya. Tapi kita akan lebih menekankan di sini pada modelnya. Kita sudah belajar bahwa influence diagram ada beberapa notasi. Untuk kasus ini, tujuan akhirnya itu tentu saja adalah revenue. Sehingga output akhir yang kita bergeraknya dari output akhir dulu. Kita bikin di sini revenue ya. Oke, revenue. Oke, berikutnya ada satu notasi di sini yang kita sebut sebagai sistem variabel atau komponen atribut atau state variable. Nah, itu adalah komponen-komponen dari sistemnya. Kalau kita lihat di sini komponen sistemnya adalah notasinya tadi adalah circle ya. Circle berarti
Kita bikin bulat dulu, circle dulu. Nah, apa komponennya? Sebetulnya ini komponennya tidak terlalu kompleks ya. Tidak terlalu kompleks. Jadi komponennya itu hanya course offered saja. Jadi course yang akan ditawarkan atau dibuka. Oke, kita panahkan ke sini. Ya, jadi bisa jadi satu case itu terdiri dari beberapa subsistem atau beberapa atribut, beberapa komponen sistem. Contohnya untuk kasus produksi kemarin. Produksi kemarin kan ada pola pesanan, order book, demand forecast gitu ya. Nah, di sini kasusnya hanya course offered. Jadi yang ditawarkan itu apa gitu. Nah, berikutnya kita lihat kontrol input. Apa sih yang bisa kita kontrol dari kasus ini? Tentu saja yang bisa kita kontrol adalah berapa jumlah ya. Berapa jumlah, kalau yang dikontrol kan berarti kotak ya. Ya, berapa jumlah praktikal yang dibuka, berapa jumlah humanistik yang dibuka. Oke. Nah, ini kita panahkan ke sini satu. Kenapa? Karena dia akan menjadi dasar perhitungan berapa kuliah yang akan dibuka, baik itu praktikal atau humanistik, ya. Kita panahin ke sini satu lagi. Tapi dia juga akan menjadi dasar revenue juga, sehingga dia ada juga panahnya ke sini. Oke, ini controllable input ya. Jadi ya ini controllable input atau keputusan apa? Karena kita lihat dari kasus ini adalah keputusannya kita harus membuka praktikal berapa, humanistik berapa gitu. Nah, berikutnya apa yang tidak bisa kita kontrol? Yang tidak bisa kita kontrol pertama itu adalah satu, totalnya. Ya, totalnya itu 30. Itu sudah tidak ketik ini. Totalnya maksimum. Totalnya itu adalah 30 courses ya. Oke. Nah, untuk yang uncontrollable kan bentuknya awan. Nah, berikutnya yang tidak bisa kita kontrol satu lagi adalah minimal 10 courses. Nah, ini ya, min 10 courses. Oke. Ini tidak bisa kita kontrol berikutnya. Oke. Ini ditawarkan ke sini ya. Dia akan courses yang dibuka itu ditentukan oleh minimum 10 courses ini, input yang tidak bisa dikontrol, sama total harus 30 courses gitu, atau 30 mata kuliah. Apa berikutnya yang tidak bisa kita kontrol, yaitu revenue ya, revenue per saya geser dulu ke atas, mata kuliah. Oke, saya ganti warna merah aja. Revenue per course ya. Per course type. Jadi setiap tipe course-nya revenue-nya adalah 1.500 dan 1.000 gitu. Oke, ini akan kita jadikan dasar perhitungan revenue ya. Ya, tapi tidak untuk course yang dibuka gitu ya. Course yang dibuka. Jadi apa hubungannya Pak dengan model matematik? Nanti yang pertama, course offer ini ya, ini adalah subsistem atau biasanya menjadi landasan kita untuk membangun constraint gitu, membangun constraint. Constraint-nya apa? Pertama, minimum 10 courses gitu. Jadi minimum harus dibuka 10 courses gitu ya. Untuk kasus ini. Jadi at least 10 courses of each type ya. Ya, ini kurang ada each type-nya. Jadi setiap tipenya itu minimum 10 courses. Ini akan dijadikan constraint nanti ya. Oke, ini constraint ya, ini constraint. Oke. Nah, sedangkan revenue
Ini akan menjadi fungsi tujuan nanti ini. Ini fungsi tujuan. Praktikal atau humanistik ini akan menjadi decision variable atau kita sebutnya biasa kalau di operation research itu adalah X gitu. Nah, jadi untuk case yang sederhana, Anda bisa lompat langsung ke influence diagram seperti ini. Tapi untuk case yang lebih kompleks, Anda harus bikin dulu analisis masalah, serta nanti rich picture diagramnya, ya, untuk bisa mempermudah Anda nanti menerjemahkan dalam bentuk influence diagram seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, ini influence ya, ini influence diagram. Nah, berikutnya kita akan terjemahkan ini dalam bentuk model matematik optimasi. Nah, step pertama setelah dari model matematik itu sebetulnya adalah Anda harus mendefinisikan case-nya dulu, entah dalam bentuk diagram, entah dalam bentuk narasi gitu ya. Jadi dianalisis dulu masalahnya. Jadi step pertama itu adalah dianalisis dulu masalahnya. Nah, ini Anda bisa pakai rich picture diagram ya, stakeholders analysis, 6 elemen masalah, sampai kepada influence diagram. Ya, termasuk akar masalah ya. Akar masalah. Oke, kita asumsikan ini sudah kita lewati, karena ini case-nya sederhana, kita hanya pakai influence diagram saja. Tahap kedua, Anda harus buat formulasi matematiknya. Nah, dalam tahapan formulasi matematik yang harus definisikan dulu notasi ya. Nah, itu adalah notasi. Notasi itu terdiri dari 3. Apa saja? Pertama adalah kita sebut dia sebagai decision variable. Yang kedua itu adalah parameters. Which is ini terkait nanti dengan input ya. Baik itu yang controllable ataupun uncontrollable. Sorry, ini input yang uncontrollable ya. Sorry, kita hapus dulu. Oke. Uncontrollable. Nah, kalau decision variable dia yang controllable. Input yang controllable. Nah, berikutnya itu ada indeks kita sebutnya. Oke. Berikutnya, tetapkan asumsi. Oke, asumsi Anda bisa tentukan sendiri. Jadi di sini misalkan untuk kasus yang lebih sederhana seperti ini. Jadi kita asumsikan pertama pembukaan ya. Ya, pembukaan suatu mata kuliah untuk setiap tipenya itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi mata kuliah lainnya. Kenapa kita bikin asumsi seperti ini? Oke, asumsi seperti ini kita bikin karena ketika suatu mata kuliah dibuka dan itu mempengaruhi mata kuliah lainnya, maka formulasinya akan sedikit lebih kompleks gitu. Akan ada hubungan antara praktikal dengan humanistik ini nanti gitu. Nah, asumsi itu apa Pak? Asumsi itu adalah batasan kondisi ya, batasan kondisi bagaimana model kita ini bisa di running. Ketika dia tidak memenuhi asumsi ini, maka model kita nanti tidak bisa digunakan. Nah, berikutnya asumsi ke ya, ini yang paling jelas ya. Ini kan totalnya 30 courses ya. Oke. Nah, jadi
apapun kondisi yang membuat model kita ini tidak relevan lagi, Anda harus tulis di asumsi gitu. Ya. Asumsi ini tidak sama dengan batasan. Kalau batasan ya itu terkait dengan seberapa lingkup sistem kita running. Sedangkan asumsi adalah segala sesuatu hal yang membuat model kita tidak relevan. Jadi kata kuncinya adalah relevan. Model kita itu relevan pada kondisi yang seperti apa. Jadi kalau kondisi ini tidak memenuhi, model ini tidak relevan gitu ya. Oke, ya berikutnya C. Setelah notasi kita tahu, baru kita bikin formulasinya. Oke, kita bikin step by step. Oke, pertama kita tentukan dulu decision variabelnya. Ingat decision variables itu adalah input yang kita bisa kontrol, sehingga yang menjadi decision variable itu adalah yang praktikal dan yang humanistik ya. Nah ini. Nah dalam model matematika Anda bisa bikin notasinya apapun boleh gitu. Saya di sini bikin X, Anda boleh bikin Y, boleh bikin Z gitu ya. Jadi notasinya pertama XI. Saya bikin XI ya. XI ini adalah total course ya. Total mata kuliah yang dibuka, total course over ya setiap tipenya. Oke, ini decision variable kita. Karena yang kita ingin memutuskan, kita ingin mengambil keputusan bahwa kita harus buka praktikal berapa, kita harus buka humanistik berapa, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika decision variable-nya sudah kita tentu, berikutnya adalah parameters. Nah, parametersnya apa? Parameters itu adalah input yang uncontrollable. Ada 3 nih. Minimum 10 each. Minimum 10 untuk setiap mata kuliahnya. Sehingga kita bisa tulis di sini. Saya kasih C besar ya. C besar untuk setiap I itu adalah minimum course ya. Setiap for H, I ya. Ini I juga gitu. Nah, jadi ini decision variable ini adalah parameters. Oke. Nah, berikutnya ada lagi nih, totalnya 30 courses. Ini T, saya bikin T. Saya tidak kasih I. Kenapa tidak kasih I? Karena ini bukan setiap tipenya, tapi total keseluruhan course, baik itu praktikal atau humanistik, itu 30. Sehingga T maksimum, bukan maksimum ya, totalnya harus 30 ya. Berarti ini total course offered ya, yang ditawarkan. Oke. Berikutnya, kita juga punya parameter revenue. Tapi revenue ini per course type gitu. Jadi untuk setiap mata kuliah yang dibuka, saya bikin R. Jangan R besar lah, R kecil aja. Oke, R, I ya, karena untuk setiap coursesnya. Nah, di sini RI ini adalah revenue for untuk setiap course I ya, ke I. Dan nih, parameter sudah ada 3. Berikutnya, bikin kait dengan case-nya. Ya, case-nya atau objeknya gitu ya. Objek dari variabelnya. Variables ya, decision variable. Nah, yang menjadi objek di sini adalah ya tentu saja humanistik dan praktikal ya. Sehingga I ini kita bisa tulis sama dengan
total tipe ya, kita sebutnya itu tipe. Case atau type juga bisa ya. Type of course ya, di mana isinya adalah ada praktikal, ada yang humanistik ya, sorry. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tahapan pertama kita menentukan notasi, total courses, offered, age type gitu ya. Nah, setiap tipenya. Nah, berikutnya kita sudah tentukan asumsinya, ya, ini asumsinya. Berikutnya kita tentukan formulasinya, kita bikin formulasinya. Oke, formulasinya akan menjadi Z, ya, Z sama dengan formulasi karena dia memaksimumkan keuntungan atau revenue, ya, dia maksimumkan revenue. Revenue itu adalah tentu saja RI, sigma ya. Sigma, I sama dengan 1 sampai ke I, RI, ya, dikali dengan X, I, ya. Nah, seperti itu. Subject to-nya atau constraint-nya adalah pertama. Pertama. Jadi, setiap courses itu dibuka 10 tadi ya. Kalau kita lihat kasusnya tadi, setiap courses itu minimum dibuka 10. Ya. Minimum 10 courses untuk setiap tipenya. Sehingga, notasinya akan menjadi minimum courses. Oke, sehingga menjadi XI itu lebih dari sama dengan 10. Oke, berikutnya total dari XI itu eh, harus sama dengan 30 tadi ya, sehingga XI, I sama dengan 1 sampai ke I, itu harus sama dengan 30 ya. Ya, totalnya maksimum 30 tadi ya. Oke, kita pasang non-negativity constraint bahwa XI itu elemen, ya, karena dia integer kan, Anda bisa lihat di sini berapa yang harus dibuka kan, mata kuliah itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin real. Jadi dia dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sehingga di sini harusnya elemen bilangan natural ya, natural atau integer. Atau bilangan bulat gitu. Kalau dia bisa berkoma, kasusnya berarti elemen, ini untuk integer ya, kalau berkoma berarti dia elemen real ya, real. Atau dia bisa bilangan berkoma atau real ya. Kalau integer kan bilangan bulat kan nggak mungkin mata kuliah itu dibuka 10,5 gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang dibukanya ya 10 atau 20 atau 30 seperti itu. Oke, ini untuk case ini, silahkan, saya yakin Anda masih nggak ngerti ya, cuman silahkan ditanyakan saja gitu ya, jika nggak ngerti dan di bagian mana nggak ngertinya gitu. Saya akan ulangi. Ya ditanya ya, nggak ngerti. Karena ini eh, memodelkan ini butuh art gitu ya. Pertama definisikan dulu notasi, asumsi, lalu baru ke formulasi. Nah, yang nggak ngerti silakan ditanya gitu. Pak, kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Karena kalau saya lanjut ke soal yang lebih kompleks, nanti Anda tambah nggak ngerti lagi. Jadi mendingan kalau nggak ngerti sekarang, tanya sekarang. Ngerti semua nih? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya sebutkan namanya. Yehezkiel Sitio, Pak. Nah, Saya mau silakan. bertanya yang di meminimumkan courses, Pak. Yang eh, elemen XI sama dengan 30. Mm-mm. Eh, itu kan Ya,
maksimalnya 30 kan, Pak? Gimana? Sorry, putus tadi suaranya. Sorry, Maksimalnya kan 30 gimana ya 30. tadi? Itu, Pak, minimum courses. Total, bukan maksimum ini. Totalnya harus 30. Totalnya harus 30. Totalnya harus 30. Bukan maksimum. Oh, berarti harus 30 gitu, Pak. Makanya sini kan. Oh. Ya, makanya di sini sama dengan. Oh, baik, Pak. Saya kira tadi maksimum, Pak. Oke. Totalnya harus 30 di sini. Kalau di case-nya nih, jadi offers-nya menawarkan totalnya 30 courses setiap semester. Jadi bukan maksimum. Jadi kok dia bilang nih maksimum 30 courses setiap semester, baru kita bikin kurang sama dengan di sini. Nah, di sini baru dibikin kurang sama dengan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Perhatikan ya. Ini adalah model matematik gitu. Ini bisa kita pecah. Kalau kita pecah jadinya gimana? Artinya nih R untuk praktikal. Ya, I-nya kan stand for atau terdiri dari praktikal atau humanity ya. R kali X praktikal ditambah R untuk humanity kali X humanity. Nah, ini pecahannya gitu ya. Jadi Z sama dengan R praktikal kali X tambah R humanity kali X humanity. Nah, ini pecahannya gimana nih kalau yang ini? Ini menjadi itu harus lebih sama dengan 10. X humanity itu lebih sama dengan 10. Nah, kalau ini gimana mecahnya? X praktikal, karena dia ada sigma ya, praktikal, ditambah X humanity, itu harus sama dengan 30. Nah, gitu. Nah, baru ini diganti nanti nih. Nilainya diganti. Nah, barulah Anda masuk ke hitung-hitungan operation research seperti yang Anda lakukan di OR gitu ya. R ini berapa? R ini adalah 1.500 tadi kan. R ini 1.000. Ya. Kalau X kan dia decision variable. Jadi kita tidak ini. Yang kita ganti jadi R practical sama R humanity. Oke. Ini harusnya tidak 10 dan 30 dulu ya. Kalau di model matematik, dia harusnya berarti menjadi ya menjadi T dan RI ya. Total courses dan revenue ya, total courses. Oke. Ini harusnya menjadi CI. CI ini menjadi T. Nah, di mana CI itu nilainya 10 untuk setiap masing-masing I-nya. I-nya apa? Praktikum dan humanity. T itu totalnya adalah 30 di sini ya. Gitu. Oke, paham? Atau perlu saya tambah contoh soalnya? Atau langsung kita exercise? Ya, silakan. Masih bingung di sini sih Pak, yang penentuan notasi yang digunakan, misalnya kan pada keputusannya menggunakan XI. Penentuan apa? Kalau kita di OR kemarin pakai X dan X1, X2 dan ada Z juga. Nah, itu penentuan notasinya itu masih bingung Pak, gimana? Apa ada baik. khususnya? Oke, baik. Di operation research 1 dan operation research 2, dia langsung membagi I-nya ya, atau tipenya. I itu kan kita sebut indeks ya. Langsung menjadi 1 dan 2, kan gitu ya. Dalam artian kata sebetulnya di operation research itu langsung ke sini nih. Yang mana ya? Langsung ke sini nih. Betul nggak? Di operation research kita langsung ke sini kan. Cuman prak ini diganti jadi satu misalnya 1.500 X1, 1.000 X2 gitu kan ya, kalau di operation research ya. Iya benar Pak, notasinya X1, X2. Nah, di operation research sebetulnya lebih menekankan pada komputasi ya, komputasi atau proses perhitungannya. Kalau di pemodelan sistem kita lebih menekankan bagaimana menerjemahkan case itu jadi model. Jadi model, sehingga kalau ada case sejenis kita tinggal replace angka saja gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya di operation research itu ada beberapa
di mata kuliah ini ya, di mata kuliah operational research-nya yang diajarkan di teknik industri ya, semester lalu Anda sebetulnya itu lompat langsung ke sini di bagian biru ini, biru awan ini gitu. Tapi pada kenyataannya kalau Anda lihat baca buku operational research ya, misalkan buku Taha ini contohnya, itu dia meminta Anda untuk belajar dulu tentang art of modeling nih. Belajar dulu tentang art of modeling. Nah, art of modeling sebetulnya kalau kita lihat ya, coba kita lihat salah satu contohnya mungkin di ya traveling lah. Coba kita lihat traveling ada nggak? Nah ini nih. Ini bagian ini nih. Nah ini. Jadi di operational research sebelumnya Anda tidak belajar memodelkan ini, tapi lebih belajar pada komputasi. Bagaimana cara menghitung, ini kan kasusnya shortest route ya, rute terpendek. Jadi rute terpendek itu sebetulnya tahapan awalnya itu dimodelkan dulu dalam bentuk model matematik, baru nanti dihitung. Entah itu pakai Dijkstra, entah itu pakai apa namanya, ya genetic algorithm bisa juga. Kalau yang Anda pelajari kan mungkin pakai Dijkstra ya. Gitu. Nah, di pemodelan sistem kita belajar bagaimana menerjemahkan ini jadi model yang seperti ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tidak langsung lompat ke si bagian biru ini, tapi kita definisikan dulu. Decision variabelnya apa? XI. I itu berarti bisa berarti macam-macam, tapi dia secara umum apa namanya bermakna tipe. Contoh misalkan nih, berapa produk yang harus diproduksi? Misalkan di situ ada case-nya ya. Di situ ada case, misalkan di suatu case ada 10 produk gitu ya. 10 produk. Nah, kalau 10 produk, berarti kalau kita definisikan 10 tipe ya, 10 tipe produk. Berapa produk 1 yang harus diproduksi, berapa produk 2 yang harus diproduksi, sampai produk ke 10 yang harus diproduksi. Nah, kalau di model matematik kita cukup bikin seperti ini. XI itu ya XI ya. XI misalkan total 10 produknya ini misalkan sama dengan 100 produk gitu. Berarti XI sama dengan 100 gitu. Ya. Sigma XI sama dengan 100. I-nya apa? I-nya adalah tipe produk. Oke, untuk kasus rute terpendek berarti I-nya apa? I-nya adalah ya edge ya, edge atau sisi. Ada bermakna dua tuh, edge atau sisi yang menghubungkan antar kota. Ada lagi J kan, biasanya tuh J itu adalah node. Jadi dia bermakna jenis atau node tergantung kasusnya. Gitu. Anda boleh masukin I di sini, J di sini, N boleh, M boleh. N boleh, M boleh, tapi biasanya untuk indeks itu IJ, biasanya orang pakai I, J, K, L, M, N, huruf kecil semua gitu. Itu bermakna tipe. Kalau untuk kasus rute terpendek, berarti dia kotanya gitu ya, jenis kotanya. Terus kalau rute terpendek bisa juga penghubung antar kotanya gitu. Jadi kasus ini. Nah, untuk kasus yang kita perhatikan adalah mata kuliahnya. Mata kuliahnya kan ada praktikal dan humanistik gitu. Jadi definisikan dulu XI-nya apa, parameter. Makanya perlu bikin ini ya, perlu bikin influence diagram gitu. Jadi parametersnya apa yang mau kita putuskan. Jadi variabel itu adalah apa yang mau kita putuskan. Kan di sini kasusnya kita memutuskan mau buka mata kuliah praktikal berapa, humanistik berapa. Kan itu kan sebetulnya yang pengen kita putuskan ya. Gitu. Nanti parameternya apa saja? Parameter itu adalah input yang tidak bisa kita kontrol. Anda bisa lihat nih, minimum 10 courses untuk setiap tipenya. Terus 30 courses harus total semuanya. Terus revenue per course-nya adalah, revenue per tipenya adalah 1.500 dan 1.000 gitu. Jadi kita bikin dulu formulasi yang seperti ini. Nah, baru kita dekomposisi. Apa tujuannya, Pak, kita bikin seperti ini? Ya, inilah model gitu. Jadi kalau misalkan ada kasus di universitas lain yang sejenis gitu ya, yang sejenis di mana
Di mana nih? Ada kasusnya di sini dia mau membuka ada minimum yang harus dibuka berapa, total yang harus dibuka berapa, Anda bisa pakai model ini gitu. Ya, bisa pakai model ini ya, yang ini. Ini saya ganti warna lah biar jelas, oke. Yang ini ya. Nah, inilah ya model yang kita sebut model itu. Nah, ini modelnya gitu. Misalnya ada kasus nih, ada universitas, katakanlah ITERA gitu ya. ITERA akan membuka 100 mata kuliah, 100 mata kuliah gitu misalkan. Mata kuliah yang akan dibuka 100. Ya, jenis mata kuliahnya itu totalnya adalah 100, total 100. Jenis mata kuliahnya itu ada misalkan 5 mata kuliah. Ya, minimum per mata kuliah itu dibuka adalah misalkan 15 ya, minimum mata kuliah itu adalah sama dengan 15, maka kita bisa gunakan model ini. Betul nggak? Dengan cara, ya pisah aja nih. Karena ada 5 mata kuliah, berarti XI-nya dipecah menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. RI-nya menjadi ya revenue untuk setiap mata kuliah ini. Revenue untuk mata kuliah 1 berapa, mata kuliah 2 berapa, mata kuliah 3 berapa, dan seterusnya. Nah, CI-nya menjadi 15 ya, T-nya menjadi 100. Nah, ini yang kita sebut sebagai model ya, model matematik. Gitu. Jadi kalau ada kasus sejenis, mau angkanya berbeda, ini model ini bisa kita pakai. Nah, kalau di operation research Anda belajar itu direct langsung kepada angka matematisnya gitu. Jadi spesifik untuk satu objek tertentu saja. Tapi kalau modeling kan salah satu model yang bagus itu kan ada sifat generalisasi ya. Nah, ketika model ini general, bisa dipakai untuk kasus yang sejenis dengan syarat asumsinya sama dan kasusnya itu mirip seperti ini, kita bisa gunakan model kita ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus yang sederhana, karena biasanya untuk kasus kita melakukan optimasi dalam dunia real ya, sepengalaman saya bekerja di bidang ini, kita tidak lagi berurusan dengan X1 dan X2 saja gitu. Jadi kalau dalam kasus real misalkan kalau saya ngitung berapa gitu ya alokasi penyimpanan di gudang gitu misalkan. Anda bisa lihat tuh baca jurnal saya nanti di Google Scholar. Kalau kita ngitung alokasi barang di gudang, itu kita ngitungnya itu tidak lagi X1, X2, adik-adik sekalian. X-nya itu bisa sampai 1000. Anda bayangkan X-nya itu bisa sampai 1000. Kenapa 1000, Pak? Karena ada 1000 jenis produk yang mau disimpan gitu. Nah, gitu lah. Itulah gunanya pemodelan sistem gitu ya. Jadi notasinya kita ringkas seperti ini. Nah, nanti begitu kita masukkan ke ke komputer yang menghitung gitu ya. Nah, gitu. Oke, silakan tanya lagi. Gimana nggak ngertinya gitu ya? Atau kita butuh mungkin satu case lagi? Iya Pak, mungkin bisa masuk satu case lagi Pak, biar lebih paham. Oke, saya kasih satu case lagi ya. Oke, ini saya sarankan Anda exercise ya. Harus bisa, karena di pemodelan sistem ini keluar ujian, di ujian tengah semester. Jadi harus bisa. Dari kasusnya mana tadi ya? 12 ya? Oh, ini tadi kasusnya ya. Tuh, material 1 dan 2 produce to domestic solution A and B deliver one unit solution A consume. Coba kita lihat ya, mana nih yang mudah.
Oke, yang 216 nih, coba perhatikan. Jadi ada suatu perusahaan, namanya itu, ini saya dulu ya. Kita masukkan ke whiteboard. Oke, baik. Coba perhatikan. Wild West memproduksi dua tipe. Tipe apa namanya, cowboy hats ya. Cowboy hats itu topi bundar gitu ya. Nah, tipe 1 itu membutuhkan dua kali tenaga kerja as much labor time as type 2. Jadi tipe 1 itu membutuhkan dua kali tenaga kerja dibutuhkan untuk memproduksi tipe time is dedicated to type 2 alone. The company can produce a total of 400 type 2 head a day. Jadi jika semua tenaga kerja ya, waktu tenaga kerja itu dialokasikan untuk hanya tipe 2 gitu, maka perusahaan itu dapat memproduksi total itu 400 tipe 2 topi koboi ya satu harinya. Oke, the respective market limits for type 1 ya, type 1 and type 2 are 150-200 watt per day. Oke, jadi batasan market limit ya. Jadi batasan penjualan market limit berarti batas atas untuk tipe 1 dan tipe 2 itu ada 150 dan 200 topi hanya per hari. Profit itu $8 untuk topi tipe 1 dan tipe 2. Tentukan jumlah heads ya. Setiap tipenya agar profitnya maksimum. Oke, coba perhatikan. Pertama kita bikin influence diagramnya dulu ya. Kita bikin influence diagramnya dulu. Oke, influence diagram. Oke, influence diagram itu tipsnya, itu triknya adalah start dari output dulu. Outputnya apa? Profit kan. Jadi kita start dari output dulu, profit. Nah ini kasusnya sederhana. Jadi atribut sistemnya itu cuma satu di sini, yaitu kita penentuan ya, penentuan. Ya saya bikin dulu sini. Penentuan produksi ya. Penentuan jumlah produksi. Oke, hanya itu kan ya, penentuan jumlah produksi topi ya. Oke, apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah apa saja? Kita harus produksi tipe 1 berapa, tipe 2 berapa. Ini kita bisa kontrol kan? Tipe 2 berapa. Oke, kita masukkan ke sini, dia juga nanti mempengaruhi profit. Oke, yang kita tidak bisa kontrol apa? Pertama, case pertamanya. Oke, yang pertama ya. Labor ya. Bahwa type 1 itu butuh 2 kali ya, 2 kali type 2 untuk jumlah alokasi tenaga kerjanya gitu ya, atau tenaga kerjanya. Waktu pengerjaannya ya, waktu pengerjaannya butuh 2 kalinya. Itu berpengaruh ke penentuan jumlah produksi topi. Nah, berikutnya yang kita tidak bisa atur lagi adalah total 400 type 2 ya. Ini satu lagi market limit. Market limit. Nah, itu masuk ke sini. Nah, jika
dialokasikan semua labornya, maka dia bisa produksi. Jika alokasi labor atau waktu dari alokasi tenaga kerja kita alokasikan semua ke tab 2, maka dia bisa produksi 400. Gitu. Nah, ini yang kita tidak bisa kontrol, ini yang bisa kita kontrol. Kontrol itu kata kuncinya adalah kita bisa putuskan, ini putuskan ya. Ya, gitu. Jadi yang kita putuskan adalah tipe 1 kita produksi berapa, tipe 2 berapa, ujungnya adalah profit gitu. Nah, sampai sini mengerti atau tidak? Atau bisa kita lanjut ke step berikutnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk profit yang per tipe itu kan ada $8 dan $5. Itu bukan masuk ke uncontrol, Pak? Ya, masuknya ke uncontrol ini. Oh ya, betul. Ya, oke. Oke, makasih ya. Makasih, betul. Kurang 1 ternyata. Oke, profit ya. Profit yang berapa tadi? Profit per tipe topinya. Oke, masuk ke sini ya. Oke, terima kasih, betul. Kurang 1 lagi. Oke, ada lagi yang pengen ditanya atau mungkin disampaikan sebelum saya lanjut ke step berikutnya? Oke, kita lanjut ya. Step 1 dari pemodelan, kita tentukan apa dulu? Ya, kita tentukan, Anda boleh tentukan indeks dulu, parameter dulu, atau variabel dulu. Saya tentukan indeks dulu ya. Indeks. Indeksnya ini berarti saya notasikan sebagai I. Di mana I ini adalah tipe topi ya. Di mana tipe topinya ini ada apa? Ada topi tipe 1 dan topi tipe 2. Oke. Variabel keputusannya, ingat variabel keputusan itu adalah yang bisa kita kontrol atau kita putuskan. Sehingga dia, ini ya, tipe 1 dan tipe 2. Berarti dia X, I ya. Di mana X itu adalah tipe produk yang harus diproduksi. Oke. Selanjutnya parameter. Oke, untuk parameters. Nah, di parameters, pertama itu adalah yang kita bisa tentukan itu, ya, tipe apa aja tadi ya. Coba saya cek dulu. Oke. Oke, untuk market ya. Market. Untuk market itu ya, total demand untuk market. Demand market untuk tiap tipe topi. Ya. Pertama, saya notasikan ini sebagai demand-nya D ya. Demand-nya D. D ke I gitu. Oke, demand market sudah. Terus berikutnya, oke, aturan ini satu lagi nih. Tipe 1 membutuhkan, ya market limit sudah, tipe 1 membutuhkan 2 kali tipe 2. Ya, bahwa, ya ini tidak perlu ya, bahwa ini tipe 1 dan tipe 2 berarti kita notasikan di sini bahwa XI ya, X1 itu lebih dari sama dengan 2 kali X2. Oke, itu parametersnya. Atau kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, artinya kan X1 kurang 2X2 itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya ini kita bisa tulis belakangan ya, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja di parameter. Nah, berikutnya apa lagi?
Kalau kita alokasikan apa lagi nih? Kalau kita alokasikan semua tenaga kerja ke tipe 2, hanya tipe 2, maka company itu hanya bisa memproduksi total 400 tipe ya, 400 tipe 2 topi per hari. Artinya ya, sorry, X2. Oke. Kita tambahkan satu lagi ya. Notasi di sini yang kita sebut sebagai labor. Labor itu saya notasikan sebagai L ya. LI gitu. Jadi LI kalau kita kalkulasikan labor semuanya itu ke 2 ya, 2 ke X2 itu, maka dia bisa memproduksi total 400 gitu. Ya gitu. Time kalau dialokasikan semua ke X2 maka itu dia bisa memproduksi 400 labor gitu. Apalagi profit ya. P sama dengan P ke I sama dengan ya P ke I aja ya, P ke I aja yang kita bisa alokasikan. Oke, jadi sebetulnya case-case seperti ini di mana parameter itu ada demand, ada parameter untuk revenue ya, revenue atau price-nya di sini profit gitu, profitnya P, dan case-case seperti ini Anda bisa tuliskan di parameter sebelum Anda taruh ke nanti ke formulasinya gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya ya parameter sudah kita tuliskan semua, uncontrollable di sini semua sudah. Nah, asumsi berikutnya. Asumsi bahwa asumsi yang pertama itu adalah ya itu yang jelas satu ya. Produksi, kalau ini kan kasusnya ini produksi satu ya, produksi topi pertama itu akan mempengaruhi produksi topi kedua, karena dari formulasi ini kita bisa lihat gitu ya. Oke, jadi di sini tidak ada produksi, itu tidak boleh nol ya. Kita asumsikan dia memproduksi terus. Itu. Jadi setiap produksinya, jadi proses produksinya itu tidak boleh nol atau tidak boleh ada break gitu ya. Itu kita bisa tuliskan sebagai asumsi. Anda bisa menuliskan asumsi yang menurut Anda relevan di sini ya untuk kasus ini sebelum dibuat formulasinya. Nah, ingat kembali bahwa asumsi itu adalah segala sesuatu batasan yang kita bisa masukkan gitu ya. Kita bisa masukkan ke model kita agar model kita itu kalau misalkan tidak memenuhi asumsi itu, maka model kita tidak bisa digunakan. Oke, untuk DI tadi ini stand-nya for demand ya. Demand untuk produk ke I. PI ini profit untuk produk ke I gitu ya. Profit untuk produk ke I. Nah, formulasinya menjadi Z sama dengan sigma PI kan kali DI ya. Bukan DI, kali XI. Oke. Dengan fungsinya maksimasi. Subject to. Yang pertama, coba perhatikan. Bahwa tipe 2 itu maksimum 1.500, tipe 1 1.500 dan tipe 2 200. Sehingga ya XI itu sama dengan berapa tadi? 1.500 ya. 150, 150 untuk I sama dengan 1 ya, 1 atau tipe 1. Oke, XI sama dengan 200 untuk setiap I elemen 2 atau tipe 2.
Oke, berikutnya. Ini kita sudah definisikan nih satu lagi X1 kurang 2X2 sama dengan 0. X1 kurang 2X2 sama dengan 0 ya. Kita bisa langsung tuliskan di sini. Kalau kita tidak bisa sigmakan atau kita tidak bisa tuliskan dalam bentuk notasi I, Anda boleh tuliskan langsung dalam bentuk angkanya gitu ya. Jadi topik ke-1 dikurang topik kedua itu sama dengan 0. Gitu boleh. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa semua alokasi labor gitu ya yang dapat nih, jika semua labor time yang tersedia itu kita alokasikan untuk ke tipe 2 gitu ya, tipe 2 type 2 alone ya, the company can produce a total gitu of 400 type 2 heads a day gitu ya. Oke, kita tambahkan satu lagi. Berarti kalau misalkan kita alokasikan semua ke type 2 X2 ya, labornya ditambah 0 ya. Dikali X1 itu akan dia maksimum 400 gitu. Karena kalau dialokasikan semua ke X2, maka dia akan 400 gitu. Oke, untuk kasus yang tidak bisa kita sigmakan, Anda boleh tulis kasus seperti ini. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, kalau kita pecahkan ini kan menjadi P1 X1 tambah P2 X2 gitu ya. Nah, kita bisa sigmakan seperti ini, Anda ringkas saja jadi sigma. Tapi kalau tidak bisa, boleh dituliskan langsung seperti ini. Gitu. Nah, subjek non-negativity constraint X1, XI itu elemen. Ya, topi kan nggak mungkin ya bilangan real atau bilangan pecahan. Jadi dia harus bilangan bulat gitu. Integer ya. Oke. Gimana? Ngerti? Atau butuh satu lagi contohnya? Coba dipahami dulu ya. Nanti silakan ditanya. Baik, kita coba exercise 1 ya. Nanti silakan Anda kumpulkan ke Google Classroom. Waktunya setengah jam. Jadi kerjakan masing-masing saja. Seberapa bisanya Anda gitu ya. Nanti silakan dikumpulkan, kita bahas nanti. Waktunya setengah jam. Kita lihat. Bentar, saya cari dulu soalnya. Oke, yang 210. Yang 210 ya. Silakan di foto atau di screenshot dulu. Saya alokasikan ke Google Classroom. Waktunya setengah jam, nanti kita bahas gitu. Saya harap semuanya yang hadir ngerjain ya. Karena ini butuh exercise memang, tidak bisa otomatis